Halo teman-teman, perkenalkan aku Astro yang akan bersama dengan kalian menjelajah angkasa luar. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang angkasa luar? Lalu apa yang kalian pikirkan tentang angkasa luar itu? Baiklah, mari kita mulai perjalanan menjelajah angkasa luar ini. Let's go! Kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPA materi sistem tata surya. Ayo ikuti penjelajahan angkasa luar ini bersama-sama. Sebelum masuk pada materi, terdapat kompetensi dasar dan indikator dalam video ini. Kompetensi dasar berupa 3.7 menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya, serta indikator berupa 3.7.1 menjelaskan susunan sistem tata surya dan 3.7.2 menjelaskan karakteristik anggota sistem tata surya. Apakah kalian tahu apa itu tata surya? Jadi, tata surya adalah kumpulan dari matahari, planet, dan benda langit lainnya. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak akan bertabrakan. Setiap planet mengalami rotasi dan revolusi. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi, sedangkan peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Tahukah kalian apa yang kalian rasakan di bumi dengan adanya rotasi dan revolusi bumi terhadap matahari? Sistem tata surya menjadikan matahari sebagai pusat tata surya karena dikelilingi oleh planet-planet. Matahari merupakan bintang raksasa yang sangat panas dan terdekat dari bumi. Disebut bintang karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari terdiri dari unsur 69,5% gas hidrogen, 28% helium, sisanya terdiri dari karbon, nitrogen, dan unsur lainnya. Suhu permukaannya mencapai 6.000 derajat Celcius dan suhu bagian dalam 15 juta derajat Celcius. Matahari terdiri dari beberapa lapisan yaitu korona, fotosfer, inti matahari, dan kromosfer. Dalam tata surya kita terdiri dari 8 planet. 8 planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet dalam tata surya memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing. Berdasarkan letak garis edarnya dan dengan adanya sabuk asteroid sebagai pembatas, planet dibagi menjadi dua yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah kelompok planet yang memiliki jarak paling dekat dengan matahari di dalam sabuk asteroid. Sedangkan planet luar adalah kelompok planet yang memiliki jarak paling jauh dengan matahari di luar sabuk asteroid. Apakah teman-teman tahu planet apa yang paling dekat dengan matahari? Planet yang paling dekat dengan matahari adalah planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet terkecil yang ada di tata surya dan planet yang tidak memiliki satelit. Merkurius dapat dilihat dari bumi setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Planet Merkurius berdiameter 4.862 km dan berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Keunikan Merkurius adalah melesat cepat tetapi berotasi sangat lambat, dengan kala rotasinya 59 hari dan kala revolusinya 88 hari. Planet kedua adalah planet Venus. Planet Venus merupakan planet terpanas di tata surya. Kira-kira kenapa ya teman-teman? Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Ukuran dan masanya mirip dengan bumi, sehingga planet ini sering dijuluki sebagai kembaran bumi. Planet Venus menjadi planet paling terang di antara planet lainnya. Permukaan Venus bergurun, kering, dan diselingi oleh batuan yang diperbarui secara periodik oleh aktivitas vulkanik. Jumlah gunung berapi di Venus lebih banyak dari bumi, dengan 167 gunung berapi besar yang lebarnya dapat mencapai 100 km.
Planet Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berotasi searah dengan jarum jam. Planet Venus berdiameter 12.100 km dan berjarak 108,2 juta kilometer dari matahari, dengan kala rotasi 243 hari dan kala revolusinya 225 hari. Planet ketiga adalah Bumi, yang disebut sebagai planet biru karena sebagian besar bumi ditutupi lautan, sehingga nampak terlihat biru. Planet Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer, yang berfungsi untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Bumi adalah satu-satunya planet yang ditemukan kehidupan. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan muncul di permukaannya pada miliar tahun pertama. Bumi hanya memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Bumi berdiameter 12.742 km dan berjarak 149,6 juta kilometer dari matahari, dengan kala rotasi 24 jam dan kala revolusinya 365,25 hari. Planet keempat adalah planet Mars. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena dari jauh tampak berwarna kemerah-merahan. Planet Mars juga disebut planet yang paling menyerupai Bumi, karena memiliki lapisan atmosfer namun lebih tipis dibanding Bumi. Mars juga memiliki kutub yang diselimuti es, serta air pernah mengalir di permukaan planet Mars. Di planet Mars terdapat sekitar 43.000 kawah dengan diameter 5 km atau lebih besar. Planet Mars memiliki dua buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet Mars berdiameter 6.779 km dan berjarak 228 juta kilometer dari matahari, dengan kala rotasi 24,6 jam dan kala revolusinya 687 hari. Planet kelima adalah planet terbesar di dalam tata surya. Tahukah kalian planet apa itu? Ya, planet Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Planet Jupiter merupakan planet gas raksasa yang terlihat sangat terang, karena sebagian terdiri dari gas hidrogen dan helium, serta merupakan planet keempat yang paling terang di dalam tata surya. Di sekeliling Jupiter terdapat cincin yang tipis dan magnetos yang kuat. Planet Jupiter memiliki satelit sebanyak 79 buah, dengan 4 satelit terbesar yaitu Ganymede, Io, Europa, dan Callisto. Planet Jupiter berdiameter 139.820 km dan berjarak 778 km dari matahari, dengan kala rotasi 10 jam dan kala revolusinya 12 tahun. Planet keenam di dalam sistem tata surya adalah planet Saturnus. Planet Saturnus merupakan planet yang terindah dan planet terbesar kedua di tata surya. Planet Saturnus memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet Saturnus. Planet Saturnus memiliki satelit sebanyak 82 buah. Satelit terbesar adalah Titan dan Phoebe. Planet Saturnus berdiameter 116.460 km dan berjarak 1.426 juta kilometer dari matahari, dengan kala rotasi 10,7 jam dan kala revolusinya 29,5 tahun. Planet ketujuh di dalam sistem tata surya adalah planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet pertama yang ditemukan dengan menggunakan teleskop oleh William Herschel pada 13 Maret 1781. Planet Uranus memiliki ciri khusus, yaitu kemiringan sumbu rotasinya 90 derajat ke kanan. Planet Uranus memiliki sistem cincin, magnetosfer, serta dikelilingi oleh 27 satelit. Di antaranya dinamakan Miranda, Ariel, Titania, Umbriel, dan Oberon.
Planet Uranus berdiameter 50.724 km dan berjarak 2.870 juta kilometer dari matahari. Rotasi Uranus berlawanan dengan planet lainnya, yaitu terbit dari barat dan terbenam di timur, dengan kala rotasi 17 jam dan kala revolusinya 84 tahun. Planet yang berada paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet Neptunus tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Planet Neptunus terdiri atas gumpalan gas. Planet Neptunus sering disebut kembaran planet Uranus karena memiliki kemiripan. Planet Neptunus berdiameter 49.224 km dan berjarak 4.500 km dari matahari, dengan kala rotasi 16 jam dan kala revolusinya 165 tahun. Planet Neptunus memiliki 14 satelit. Satelit terbesar adalah Nereid, Proteus, dan Triton. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawan arah dengan satelit dan planet lainnya. Apa kalian tahu nama satelit itu? Coba tuliskan dalam buku tugas kalian. Selain matahari dan planet-planet, sistem tata surya juga terdiri dari benda-benda langit lainnya. Tahukah kalian benda-benda langit itu apa saja? Yang pertama, kita akan membahas tentang komet. Komet adalah benda angkasa yang beredar mengelilingi matahari. Bagian tengahnya bercahaya terang seperti bintang dan berekor panjang menyerupai kabut. Komet mengelilingi matahari dalam lintasan yang berbentuk lonjong. Benda langit selanjutnya adalah asteroid. Asteroid merupakan benda langit anggota tata surya yang jumlahnya puluhan ribu dan menghuni ruang antara planet Mars dan Jupiter, dengan ukuran yang beragam mulai dari beberapa sentimeter hingga ribuan kilometer. Asteroid mirip dengan komet tetapi tidak mempunyai ekor panjang. Benda langit selanjutnya adalah meteoroid. Meteoroid merupakan benda langit padat di tata surya yang ukurannya bervariasi antara sebutir pasir hingga batu berdiameter 10 meter. Meteoroid berasal dari sisa-sisa debu asteroid dan komet selama perjalanan mereka mengelilingi matahari. Meteoroid melayang di angkasa tetapi tidak mengelilingi matahari. Benda langit selanjutnya adalah meteor. Meteor adalah benda langit yang meluncur di angkasa luar kemudian masuk ke dalam atmosfer bumi dan menyala karena gesekan udara. Pada umumnya meteor akan habis terbakar sebelum mencapai pada permukaan bumi. Meteor biasanya disebut orang sebagai bintang jatuh. Beberapa orang percaya saat kita melihat bintang jatuh, doa dan harapan kita akan terkabul. Apakah kalian percaya akan hal itu, teman-teman? Benda langit yang akan dibahas terakhir adalah meteorit. Meteorit merupakan benda padat sisa meteor yang berhasil mencapai permukaan bumi. Biasanya terdiri atas ikatan mineral nikel dan besi. Wah, tak terasa kita telah menjelajah angkasa luar untuk mempelajari tentang sistem tata surya. Jadi, tata surya adalah kumpulan dari matahari, planet, dan benda langit lainnya seperti komet, asteroid, meteoroid, meteor, dan meteoroid. Berdasarkan letak garis edarnya dan dengan adanya sabuk asteroid sebagai pembatas, planet dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Setiap planet di dalam tata surya mengalami rotasi dan revolusi dengan waktu yang berbeda-beda, serta setiap planet memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing. Teman-teman, kita telah berada di akhir dalam misi menjelajah angkasa luar. Terima kasih telah mau bersama dengan Astro dalam menjelajah angkasa luar. Jangan lupa belajar, terus berlatih, dan tetap semangat teman-teman. Sekian dari Astro, sampai jumpa di lain kesempatan. Dah!